segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dan akan mendengarkan firman Tuhan yang semakin membekali kehidupan kita. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, seorang sahabat yang sama melayani sebagai seorang pendeta pernah bercerita tentang alasannya menjadi seorang pendeta. Dia sudah dewasa, sekitar 15 atau 17 tahun di atas saya. Dia sudah bekerja sarjana hukum. Dia sudah memiliki keuangan yang mapan, keluarga, anak-anak yang sudah dewasa. Tetapi ada ketidaknyamanan yang membuat dia harus melayani. Satu ketika dia bekerja untuk seseorang yang sedang merebut tanah seorang kakek yang hidup bersama cucunya, hanya mereka berdua. Ada orang yang menginginkan tanah si kakek tersebut, dan memang dengan berbagai cara dia bisa memenangkan kliennya, pihaknya, dan pengadilan memutuskan tanah itu adalah milik si dia, bukan milik si kakek tua. Dia bangga karena dia berhasil, dia menang. Si orang tua pun tidak bisa berkata-kata. Tapi ada satu kalimat yang membuat kebahagiaannya hancur. Ketika si kakek mengatakan, Marsapatatu homa pahopukon. Kata-kata itu sungguh menusuk hatinya. Karena ternyata dengan ilmunya dia bisa menindas orang yang lemah. Dengan kemampuannya dia bisa menindas orang miskin. Dan orang miskin, orang lemah itu tidak akan melawan. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas. Menindas orang yang sakit, memperalat orang yang sakit, itu sangat mudah. Karena dia tidak akan melawan. Karena dia tidak akan memiliki kemampuan lagi untuk melawan kita. Menipu orang yang tidak berpendidikan, itu sangat-sangat mudah. Karena dia tidak akan mampu untuk melawan berdebat dengan kita. Itulah keadaannya jika manusia menggunakan kemampuannya untuk hal yang tidak baik. Sungguh memang sangat mudah. Dan hal itu juga dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka hidup dengan kebebasannya. Mereka hidup dengan apa yang dia miliki, berbahagia dengan apa yang dia miliki. Tetapi sejujurnya mereka menindas kehidupan orang lain, orang miskin, janda, anak yatim. Ini gambaran ketidakmampuan. Memang dalam budaya orang Israel, harga diri itu tergantung apakah dia sudah menikah, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika dia perempuan, harga dirinya berbeda. Dia tidak diakui. Jika dia seorang janda, dia semakin tidak berharga.
Dia anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dia juga tidak berharga. Orang miskin, dia juga tidak berharga. Orang yang sangat mudah ditindas oleh siapapun. Tetapi peristiwa ini tidak terjadi pada saat bangsa Israel itu dalam kebebasannya, tidak. Ini terjadi bukan ketika mereka di Kanaan atau di Israel, tapi justru ini terjadi ketika mereka di pembuangan di Babel. Mereka sama-sama terbuang, bukan sama-sama membantu dalam pembuangan, tetapi menindas yang lain. Ini juga tidak terjadi ketika mereka baru di pembuangan. Tetapi zaman pemerintahan Darius itu sudah lama mereka di pembuangan. Sudah puluhan tahun, bahkan sampai mendapat akhir dari pembuangan tersebut. Sudah sampai kepada akhir. Namun apa yang terjadi? Tuhan melihat tidak ada perubahan dalam kehidupan bangsa Israel tentang mengasihi sesama manusia, tentang mencintai Tuhan, tentang menemukan makna kehidupan, bahwa hidup ini adalah saling mengasihi, bukan untuk menekan, menunjukkan kita berbeda, kita lebih hebat dari orang lain. Tapi memang hal ini ditekankan firman Tuhan kembali. Bukankah Nabi sudah mengingatkan kepadamu ketika kamu di tempat kediaman di Kanaan bahwa hidupmu harus beribadah, bahwa engkau harus mengasihi? Ya betul, Nabi sudah mengingatkan bahwa mereka harus mengasihi sebelum mereka pembuangan. Sekarang mereka di pembuangan, mereka tetap tidak berubah. Padahal mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menilai semuanya itu omong kosong. Tidak ada gunanya engkau beribadah, tidak ada gunanya engkau berdoa, memuji Tuhan, memberikan korban bakaran, persembahan yang sangat banyak. Tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu, engkau tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ini memang hal yang sering terjadi. Kita juga pasti akan menemukan hal yang sama. Mungkin ketika kita sebagai orang Israel pada saat itu, bisa jadi kita akan orang yang sama. Karena apa yang mereka hidupi tentang harga diri mereka sebagai orang yang hebat, laki-laki itu berbeda dari perempuan, laki-laki itu berbeda dari anak-anak yatim piatu, dari janda orang miskin. Itu sudah mereka hidupi sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum mereka dekat kepada Tuhan, sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka jauh-jauh hari. Tetapi tiba-tiba firman Tuhan datang, kasihilah sesamamu manusia. Ini bertentangan. Ini sama seperti manusia yang hidup dengan kasta yang berbeda. Kasta yang tinggi dengan kasta yang rendah itu sudah berbeda ketika mereka lahir. Ketika mereka datang ke dunia, dia sudah hadir sebagai kasta tertinggi. Tetapi ketika firman Tuhan datang, kasta tertinggi disuruh untuk menghargai, untuk mengasihi semua orang, termasuk kasta terendah. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Karena sudah mendarah daging, aku berbeda, aku hebat. Inilah yang mungkin juga membuat kita menolak kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang sudah lama kita lakukan, apa yang kita ketahui, itu kita anggap sebagai standar kebenaran. Aku yang benar, aku yang betul, aku yang harus memutuskan, bukan firman Tuhan. Ini juga yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang Batak ketika mendengar firman Tuhan, terjadi penolakan karena jelas firman Tuhan tidak akan pernah berdampingan dengan hal yang tidak baik. Firman Tuhan itu seperti terang yang menyingkirkan kegelapan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, tinggalkan hal yang tidak baik, singkirkan hal yang jahat. Ini sering terjadi penolakan. Tetapi ini juga yang mungkin disampaikan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Kita adalah orang yang beribadah. Kita adalah orang yang berpendidikan. Kita adalah orang yang berbudaya. Tetapi mari jangan pernah menolak kebenaran firman Tuhan
hanya karena apa yang kita pikirkan, apa yang sudah terbiasa. Kita menjadi membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Tentang menindas, mungkin juga ini terjadi pada saat ini. Mungkin kita sebagai pelaku atau korban. Tetapi firman Tuhan sama. Jangan pernah menindas siapapun. Jangan pernah merancangkan kejahatan kepada siapapun. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita menindas orang lemah, apalah yang bisa dia katakan? Apalah yang dia bisa lakukan untuk melawan kita? Ketika kita menahan upah orang miskin, ketika kita menahan gaji, mengecilkan, menurunkan gaji orang yang bekerja untuk kita, apalah yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak akan pernah berani berbicara, mereka tidak akan pernah berani melawan. Yang mereka lakukan hanya berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Tetapi dalam Amsal dikatakan, jika engkau memuliakan ataupun mengasihi orang miskin, orang lemah, sebenarnya engkau sedang memuliakan Tuhan. Ketika engkau menghina mereka, merendahkan mereka, engkau sedang menghina Sang Pencipta. Ketika engkau tidak mau memberikan berkat kepada mereka, engkau sedang menutup berkat untuk kehidupanmu. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, buah dari iman kita, ibadah kita adalah mengasihi semua orang. Meskipun kita berbeda dari orang lain, mari jadikan perbedaan itu untuk merangkul, untuk menolong, bukan untuk menjauhkan, bukan untuk menganggap kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Dan kita juga sebagai manusia banyak cara bagi kita untuk merendahkan, untuk mempersulit rezeki orang lain. Itu banyak bisa terjadi. Tetapi meskipun itu banyak, contohnya kita sering meminjam uang untuk orang lain, untuk kepentingan kita, tapi kita tidak tahu ternyata uang itu juga dia butuhkan. Tetapi di luar perjanjian kita tidak mau memberikan, kita tidak mau menunda-nunda selalu. Kita memperlama, dan ini sebenarnya kita merusak, menghancurkan rezekinya. Siapapun bisa merusak rezeki orang lain, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang mengenal Tuhan, mari menghargai kehidupan, menghargai orang lain sebagaimana dia juga berharga di mata Tuhan. Kita mengasihi orang lain, Tuhan mengasihi kita. Kita mau merendahkan orang lain, Tuhan yang akan membalas kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita hidup saling berdampingan. Ketika kita difitnah, mari berseru kepada Tuhan. Ketika kita berada di atas, mari mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara demikianlah kita menjadi berkat-berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kami tentang arti kehidupan agar kami saling mengasihi. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tidak merancangkan hal yang buruk dalam hati kami. Kami tidak menindas siapapun, tetapi kami menghargai semua orang. Kami mengasihi sesama kami. Kuatkan kami Tuhan ketika kami menghadapi persoalan dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.